Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu sampai kita di bab sunanul wudu, bab tentang sunnah-sunnah wudu. Kemarin sudah kita bahas. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Kalau dia puasa, kemarin di bab sunnah wudu, untuk kumu-kumu itu disunnahkan. Jadi kumu-kumu itu hukumnya sunnah. Tapi ketika puasa, di sini ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berkumu-kumu dengan mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Kemarin contoh kan sampai ngorok tu nah. Itu ada namanya haddul kha, huruf kha. Nah, kalau kita nyirit ngomong kha. Nah, sampai situ. Tu kalau dia tertegak, hukumnya batal. Walaupun wudu, bukannya kumu-kumu biasa wudu ini nih, tapi dia wudu berkumur-kumur dengan cara yang cak tadi, maka itu dilarang oleh Nabi. Karena bisa membatalkan puasa. Kalau dia tertegak, bukan ditegak, tertegak dia lagi batal. Tak sengaja berarti kan kalau tertegak tu kan. Karena itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kumu-kumunya tetap dianjurkan berkumu-kumu. Tapi biasa tidak sampai ngorok tadi, sampai ke batas huruf kha. Kemudian al-istinsyar. Istinsyar itu wahwa ikhrajul ma minal anfi wa yusannu ayyakuna biyadihil yusra. Istinsyar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Mengeluarkan air dari hidung. Jadi masukkan itu sunnah, ngeluarkannya lagi dapat pahala sunnah. Jadi hidung itu dua berarti. Masukkannya dapat pahala sunnah, itu beda sikok sudah. Nah, ngeluarkannya lagi boleh pahala lagi, sunnah hukumnya. Jadi dapat dua dia ketika hidung dari itu. Nah, yang memasukkan namanya istinsyak, memasukkan dia namanya istinsyak, mengeluarkannya namanya istinsyar. Istinsyar kalau dalam bahasa Arabnya, istinsyar, mengeluarkan air dari hidung. Jadi pahalanya dua. Kalau kumu-kumu tidak, kumu-kumu masukkan mulut keluar, ya siko, boleh pahala siko. 3 kali dapat pahala 3. Tapi kalau hidung masuk lain lagi itu pahala, keluar lain lagi. Jadi kalau dihitung berarti hidung tu kalau 3 kali masuk metu jadi 6 pahalanya. Kalau mulut tidak, masuk keluar, ya itu dapat pahala 1 itu. Jadi ada kesunahan tersendiri. Kalau hidung tadi itu kesunahan tersendiri, masuk tu sunnah lagi, keluarnya sunnah lagi. Asani as-sunanu allati fi asna'il ghuslil wajhi. Nah, ketika hendak mengeluarkan dari hidung tadi, dianjurkan untuk baca doa. Baca doa. Kalau hafal baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, jauhkan aku, selamatkan aku dari bau api neraka.
baunya. Apa bukan bau, apa namanya? Kalau api tu hawa. Hawanya nak lagi minta dijauh ke, bukan neraka ni. Nabi macam doa itu, ya Allah jauhkan kami, selamatkan kami dari hawa api neraka. Bayangkan hawanya lagi ditakut ke? Karena jarak ribuan tahun itu hawa neraka sudah terkena di kita. Bayangkan hawanya kan kita kalau marah api kan belum kena api, itu kan di sekitaran ni kan ada hawa. Panas hawa namanya. Min rawaihin nar, kata Nabi SAW dalam doa beliau, ya Allah lindungi kami, jauhkan kami dari hawanya api neraka. Betapa seremnya sampai Nabi minta doa itu. Kemudian sunnah lagi ketika allati fi asna'i ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah disunnahkan oleh Nabi SAW ayyabda'a bil wajhi min a'lahi ayyakhuzal ma biyadihi jami'an. Untuk membasuh wajah, kalau masuk air itu hukumnya wajib, tapi di dalam membasuh wajah ada sunnah-sunnah. Salah satunya sunnahnya ketika masuk air itu hendaklah dimulai dari dari pojok, kata Nabi. Campak ke? Bukan dibabit di jana kemarin ni. Di babit. Tak boleh itu. Makruh hukumnya. Kalau kena orang sebelah jadi balak aja. Mencerat galuh. Payu benar ambil wuduk. Kan balak ujung-ujungnya. Memanglah lamunnya karena tak bayar hutang orang itu tu kan. Jadi di pecinian memang nyari masalah. Mereceklah kau sekali kena kau. Memanglah jadi halnya sudah. Jadi kena dikit baik jadi hal itu. Itu sunnahnya kata Nabi dari pucuk. Dicorok ke. Itu sunnahnya. Ayyakhuzal ma biyadihi jami'an. Hendaklah mengambil banyu itu dengan dua tangan. Jangan sikok. Ini keran. Kecuali tangan tak katik sikok misalnya. Tak apa tangan sikok. Tapi hendaklah tangan dua. Ditadah. Ditumpahkan itu. Itu sunnahnya. Kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyid wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwid wujuha a'daik. Kata dalam doa ini apa doanya? Artinya Allahumma bayyid wajhi, ya Allah terangkan wajahku, binurika dengan cahayamu, yauma tubayyid wujuha awliyaik, seperti atau sebagaimana engkau menerangi wajah-wajah wali-walimu, orang-orang soleh. Wala tusawwid wajhi, jangan kau gelapkan wajahku ya Allah, bizulumatika dengan kegelapanmu, yauma tusawwid wujuha a'daik, di hari-hari ketika wajah orang-orang atau musuh-musuhmu engkau gelapkan. Jadi doanya minta terangkan rai. Kalau nak baca doa ini, kalau pengen tahu doa ini ada di kitab Bidayatul Hidayah. Ada ini sudah disusun oleh Imam Al-Ghazali. Rasanya di Bidayatul Hidayah itu ada Imam Ghazali mencatatkan dari mulai kumu-kumu terus sampai selesai. Itu komplit disusun oleh Imam Ghazali. Ada itu doanya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyid wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwid wujuha a'daik. Kemudian sunnah di dalam membasuh wajah itu ta'ahudul maqa wa huwa taraful aini alladhi yalil anfa wa yata'ahaduhu bisababati. Ta'ahudul lahadhat wa huwa tarful akhirul lil ain wa yata'ahaduhu kadzalika bisababah. Kemudian sunnah juga ketika membasuh wajah, sudah ana sampaikan juga, sunnahnya ketika membasuh wajah adalah menyentuh ujung mata dan pangkal mata ini. Itu sunnah juga. Jadi ketika ngusap wajah
itu ditarik ini, disentuh ini ujung mata dan pangkal mata, itu sunnah. Kemudian sunnah juga di dalam masuk rai mas'ul uzunain khurujan min khilafin man yaqulu innal uzunain minal wajhi. Sunnah juga ketika membasuh wajah adalah mengusap kedua telinga. Sudah lewat juga Anda sampaikan. Jadi pas masuk rai, ini kan juga kuping. Kemudian sunnahnya lagi italatul ghurrah wa hiya ghuslu ma zada ala haddil wajhi min jami'i jawanibihi. Kemudian sunnah lagi ketika masuk rai tadi untuk melebihkan basuhannya. Jadi dilebihkan basuhan itu. Bukan jumlahnya tapi usapannya. Nah digosok. Lebihkan. Kan batasannya dari ujung tombol rambut sampai dagu, kuping 2. Nah, lebihkan lah masuknya. Jangan main ini lah. Nah, ini kan tak kena ini. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat, seorang itu di hari kiamat akan dikenali dengan ghurril muhajjalin. Nabi bayangkan Nabi mak mana nak kenali kita. Banyak gitu nih. Tapi mak mana Nabi pacak kenali kita, salah satu tanda pengenal identitas umat baginda Nabi SAW adalah ghurril muhajjalin, bekas basuhan wudu yang dilebihkan ketika kita ambil wudu. Itu ngeluarkan cahaya je Nabi. Bukan jumlah basuhannya tapi usapannya itu nah. Dari batasan yang biasa, tangan batas mana? 5. Nah lebihkan. Nah lebihkan masuknya. Jangan nanggung-nanggung. Kemudian ghurril muhajjalin itu menyela-nyela. Nah ini sunnah nah, kapan ambil wudu Nah ini keluar cahaya ini Pak di hari kiamat kali. Nah mengeluarkan cahaya. Kaki basuh kaki. Tak ada nak kuangkatkan kaki ini cecak Nah ini kaki tak ada kuangkat dulu. Nah ini kaki nak basuh. Nah ini selalu nah kaki nah. Nah, itu sunnah. Itu kaki mengeluarkan cahaya. Di hari kiamat kaki mengeluarkan cahaya. Dan itulah salah satu ciri-ciri umat baginda Nabi SAW, identitas salah satunya. Wong yang dikenali oleh Nabi kaki di hari kiamat itu adalah orang-orang yang ketika ambil wudu tadi melebihkan wudunya atau dia menyelah-nyelahkan wudu itu tadi. Itu mengeluarkan cahaya. Ya kita kan tak kenal Pak. Namanya banyak kan? Yang mana ini? Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Itu kan bercampur bau jadi siko. Belagi ke Nabi Adam tak baca minta syafaat. Belagi ke Nabi Nuh tak baca minta syafaat. Nabi Musa terus minta syafaat tak baca. Apa kata beliau para Nabi? Nafsi. Kita sehari ini dewek tak baca saling tolong puji Nabi. Yang pacak tolong cuma siko, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelas nak milih umat dulu. Nabi jelas nak milih umat. Nah, cak mana nak kendalinya ini? Kalau kita kaget di hari kiamat, Pak, tinggi kita sama kalau. Walaupun di dunia ini tinggi kita beda-beda. Bahkan jangankan di antara kita dengan umat-umat terdahulu, dengan antara kita beda-beda gitu tingginya. Kalau umat-umat zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, itu dado pacak 3 hasto. Dado 3 hasto tu, sehasto tu lebih kurang 70. Nah, 70 kali 3 100. Nah, sampai nak 2 meteran. Dadonya itu, ni nah. Nah bayang ke umat Nabi zaman dulu, Nabi Musa itu dicontohkan baik. Jangan bayangkan tingginya, kata ulama tu. Dadonya lagi hampir 2 meter. Nah, mana lah tingginya? Itulah berkurang. Nah, kalau kita bayangkan, oh idahlah Nabi pasti ciren karena kita ni pendek-pendek. Oh idah, kaget di akhirat tinggi kita sama galau, Pak. Tinggi kita sama galau, tidak beda. Nah disitulah Nabi bakal bisa mengenali kita dengan cara berwudu. Salah satunya dengan cara berwudu. Ya jelas kalau orang wudu berarti dia semayang itu kan.
Berarti kalau kebalikannya wong dak semayang berarti dak wuduk. Alangkah rajin dia ambil wuduk dia dak semayang biarlah ambil wuduk biar baca jenggot Nabi lagi. Allah-Allahnya ambil wuduk dia dak semayang nanggung ni kan. Semayanglah. Nah itu salah satunya. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan. Aksaruhum alayya salatan. Mereka yang paling banyak solawat dengan aku. Jadi ada levelnya lah. Jadi kalau bahasa tiket, kalau nak lebih dekat dengan Nabi, tiketnya nah. Solawat dengan Nabi. Masuk bahasa itu. Lebih dekat lagi jaraknya. Kalau yang tadi tu cara umum bena rami-rami jabur galau itu nak lebih kurang itulah kata Nabi dalam riwayat, orang yang paling dekat posisinya dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan apapun itu bahasanya itu ada dosisnya. Ada dosisnya. Apapun amalannya. Nak ngamalkan Asmaul Husna, nak ngamalkan ayat kursi, nak ngamalkan kulhu, nak ngamalkan apa, ada dosisnya kalau berlebihan badan kita dah nerima bahasa itu. Zikir itu panas Pak, zikir itu panas. Illa salata ala Nabi, kecuali salawat kepada Nabi. Salawat sama Nabi kata efek samping. Nak 40.000 lajulah. Asak kuat mendak sewet tengolong-olong macamnya 40.000 kan banyak. Tapi artinya apa? Jatuhi kalau kau kuat. Nak berapa pun. Tapi kalau ayat kursi berapa macam? 40.000 kali. Asli botak wala. Iya waktu serang betes kelam tak saya. Begitu lah ayat kursi 40.000 kali. Mendak ngeheng dia. Muter-muter kampung nyano pendek dengan tak berbajunya betul-betul. Ngapo jiwa wajib tu ngapo? Begitan banyak. Begitan banyak. Artinya ngamalkan ayat kursi. Berlebihan. Dosisnya ada dosis. Tapi kalau solawat bebas. Asak kuat. Pacak sehari 100. Pacak sehari 300. Pacak sehari 1,000. Tidak banyak. Jadi jangan sampai di satu hari itu jangan sampai kita tu tak katik solawat dengan Nabi SAW. Jadi kelah harus ada rutinitas sehari itu harus ada solawat dengan Nabi. Berapa? 100. Pacak 100 baca. Tak usah yang panjang-panjang, pendek-pendek biar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada lama 100 kali. Dengat 100 kali. Bukan panjang. Istighfar. Jangan salawat istighfar juga. Kata ulama itu istilahnya istighfar itu mandi, salawat itu minyak wangi. Jadi jangan pakai minyak wangi tapi tak mandi. Malah mampunya. Minyak wangi banyak belampuran tapi tak pernah mandi. Angit kan mampu tapi campurkan minyak wangi dengan tak jelas sudah mampunya apa. Mampu malaikat subuh apa malaikat siangan ini tak terti mampu sudah. Ini mampunya lagi. Jadi ibaratnya istighfar itu mandi bersih dosa maksud astagfirullah. Baru makin minyak wangi. Jadi belagak malah mandi. Nah, baru makin minyak wangi, rapi baru wangi ingotnya lah. Paras. Itulah lebih kurang. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadikan wiridan atau zikir rutin kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus punya kita salawat dengan Nabi sehari berapa? Aku kalau 100 tu baca. Ada juga yang ngomong, kalau 100 tu kurang, 300 baca aku. Kalau katik gawe kan? Ngomong tu namanya lah pensiunan lah dak kate urusan lagi lah duit tinggal ngalir wae. Lah tinggal ngalir wae duit aman dak pensiunan juga maaf ngomong tu anak lah ngelugui galau. Anak lah besar galau, lah punya laki galau, lah punya bini galau, hidup lah mapan galau, pakai ngomong pula, ayah mantep lah di rumah. Nak apa ngomong dengan aku? Lang kelemaknya oi. Bernasib pun model itu
kita tak tahu nasib kita. Yo maaf ngomong tu, bapak ni mengkali lah tercicip kalau masa-masa itu mencak aku ni. Tak tahu pak bertemu di tua ke mana. Apa maaf ngomong betul tua kaki bertemu masih berkais. Ya maaf ngomong kan. Nah, umur 80, 70 masih berkais nyari rezeki. Anak tu ngomong mak ini bagi yang sudah dapat nikmat, yo yang istilah yo nikmat galau. Cuman maksud anak tu yang nikmatnya luar biasa. Anak pacak ngomong ayah mantep-mantep lah, ibu mantep-mantep lah di rumah. Tak usah ngurus apa-apa lagi. Ibu butuh apa, ayah butuh apa, ngomong dengan aku. Artinya apa? Itu nikmat besar bapak. Jangan kalau sudah anak ngomong macam itu, jangan lagi mikir apa-apa. Tak usah ngurusi dunia lagi, tak usah ngurusi manusia lagi. Artinya apa? Habis masanya sudah. Dulu masih 40, masih umur 30, kapan nyelit nyegak itu langsung apa nyengik aku. Malah sudah 70, 80, aduh nyelit. Sudah, itu mata dia, lantaklah dia nak nyelit. Tak usah ngurusi hidup pun lagi. Dia nak benci dengan aku, lajulah. Jangan capek ke diri kita pak yang sudah umur 60 ke bocok. Jangan capek ke lagi diri kita untuk ngadepi wong-wong model ini. Lapis sudah masanya. Jangan diagui lagi. Kau nak benci dengan aku, lajulah. Aku nak semayang, ngongkon aku ngongkon aku jadi imam. Kau nandak melok aku, lajulah kau nandak semayang sudah. Pokoknya dah sengosong lagi. Ini kaki adung tak demen lagi. Kau nandak lagi jadi imam, lajulah. Jangan beratkan, jangan sibukkan, jangan susahkan diri kita zahir batin dengan urusan yang model ini. Maaf ngomong tu apalagi nikmat dari Allah tadi cak tadi nah. Yo maaf ngomong kan kalau yang yo kita ni kan namanya punya anak beda-beda pak dah ajak nak sama. Mungkin ada yang menasib tadi cak tadi nah. Anak pertama Pusri, anak kedua Pertamina, ada yang pengusaha kalau macam hebat-hebat kalau ibu nak apa ngomong dengan aku. Ayah jangan macam-macam lagi, mantap-mantap lah. Nak apa ngomong dengan aku. Ada yang tadi tu yo maaf ngomong nah. Anak tadi yo nah ayah dah baca ngenjuk banyak, paling baca bayar lampu banyu jadilah. Yo alhamdulillah anak baca ngenjuk. Yo berarti masih nak berkais. Nah di situ sebenarnya kita tu baca buat kita bersyukur. Ya Allah, sepantaran dengan aku ini. Kadang anak bertemu kayak jengok wong noh, mengkali umur lah, mengkali lah 60 lah 60 kan. Masih mikul apa namanya? Yang tipis tu bukan kopok apa? Tipis. Opa. No, jiku ya Allah, maaf ya, kadang sedih pak nyengok ya Allah. Nasib wong, bukannya kita nak apa. Yo, cuma nak apa mesak ke hati kita biar kita banyak bersyukur. Maka tu mata tu banyak-banyak nyengok ke bawah. Mata ni kalau masalah dunia banyak-banyaklah nyengok ke bawah. Jangan nyengok pucuk terus. Kalau nyengok pucuk terus kita tak pernah bersyukur dengan Allah. Capek diri kita dengan dunia kalau kita selalu nyengok yang lebih. Nyengok cak tadi. Syukurlah dengan Allah. Ngapo masih nak malas ibadat? Anak lah nyukupi, rumah lah ada, hidup lah lemah, tinggal banyak ke ibadah be. Ngapo masih nak malas semayang tu ngapo? Ngapo masih malas tahajud tu ngapo? Maaf ngomong, wong yang boleh nikmat model ini kalau tak baca semayang tahajud berarti dia kufur dengan Allah Taala. Maaf ngomong. Malah yang anak sebut kejap tadi, yang anaknya lah nanggung, hidup lah lemak, kalau macam di umur semak itu masih tak semayang tahajud, itu sudah levelnya lah beda pak. Kalau kita tak semayang wajib, aib pak. Tapi kalau umur model itu, yang tak katik urusan lagi dengan dunia, tak ada ngurus anak lagi, kalau bangun malam-malam, katik lagi cerita sudah itu. Tapi masih tak ajak main tahajud, itu berarti aib buat dia. Naik pak levelnya sudah. Kalau dulu levelnya kalau tak semayang wajib, yo aib, dosa. Tapi ada naik levelnya, ada masanya naik level. Ketika dia dah ajak semayang tahajud, ketika dia dah baca semayang duha, katik gawe lagi, ngapa dak baca main duha? Katik gawe, bukan jak dulu masih bujang, masih anak masih kecil dulu, bergebuk nyari duit taruh ke lah. Nyari duit setengah mati, pagi lah metu, jam 6 lah metu, habis sembahyang subuh dak terkober lagi, dak terbaca lagi sembahyang duha istilahnya. Nah di akhir-akhir istilahnya di ujung-ujung umur kita lah 60, 70, 80, ngapa masih dak baca sembahyang tahajud?
Ngapa masih tak baca mayang duha? Ngapa masih tak baca duduk baca Quran sehari sejuz? Ngapa masih tak baca baca selawat sehari 100, 200, 300? Itu nah. Tanya dengan diri kita. Itulah naik level sudah. Kalau dah baca ngawirkan itu, berarti kita punya aib. Itu nah. Kalau kita rajin semayang 5 waktu, itu bagus. Tapi kalau dah acak mayang apa namanya tahajud, dah baca, sudah aib. Kalau lah dah kata gawe lagi sudah, kata urusan lagi. Beda kalau nasib kita tadi, ya maaf ngomong cak tadi, masih nak berkais, masih ini. Ada yang bertanya dengan anak, Ustaz, cak mana kalau ada orang tu kadang masih nak bergawe itulah. Karena kebutuhan dan keinginan. Dia ngomong dengan anak. Karena tadi maaf ngomong tu, di akhir umur ni kadang lah tua ini kadang masih ada kebutuhan dan keinginan. Dia jawab. Kalau kebutuhan Pak, okey masih Pak. Tapi kalau dia jawab keinginan, itu yang anak garis bawahi. Ngapo 70, umur 80 masih banyak kendak. Kan keinginan tu kendak bahasa Indonesia, bahasa Palembang tu kan. Banyak kendak berarti. Nah, anak lah baca ngenjuk, anak lah ini masih nak bergawe, masih nak nyari duit. Ngapoi lagi sudah, jangan capek ke diri lagi. Capeklah diri untuk Allah. Capeklah diri untuk Allah. Bersyukur sudah nemu masa tua. Cak kami ni belum tentu nemu masa tua. Mana tahu ke? Apa sebulan lagi mati ni. Jangan diamin ke penesan aku ni. Iya. Wajib je ni ngamin ke saya di belakang ni. Iya. Kecil lagi. Amin. Iya namanya tak tahu atau di umur. Beruntung orang yang sudah tua. Jangan kita ngaso lah tua kita malu. Dah, alhamdulillah lah nemu masa muda, lah nemu masa tua. Yang muda belum tentu baca bertemu tua. Jadi bersyukur. Cak model-model anak, umur anak masih 5 tahun, ada yang masih setahun. Lagi kuat-kuatnya ni bahasa tu barulah nak main duha, yang inilah manjat kausi pula. Nah, coba rasakan itu. Kan lah nemu kalau rasa itu. Ngapa lah sudah tak katik lagi rasa itu, ngapa lah tidak pacak lagi main duha. Dulu kan alasannya mengkali cak tadi nah. Barulah nak takbir anak terjengkang pojok kausi sudah. Ya Allah, rasanya tak tertegak-tegak semain duha ni dari tadi. Nah, ibaratnya. Nah, ngapa di akhir lah sudah umur lah sudah habis. Anak besar kalau ngapa masih tak baca. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, di hadis yang kedua, percakapan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Panjang itu percakapannya. Malaikat Jibril nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan terakhir dia nanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Jadi dia nanya dengan Nabi Jibril datang bertemu dengan Nabi, berubah jadi manusia malaikat Jibril bertanya dengan Nabi, kapan kiamat ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Allah yang lebih tahu. Nanda dia tak puas, masih nak ditanya. Kalau itu apa dia tandanya ya Rasulullah? Nabi tak galak jawab kapan pasti kiamat itu. Saat itu tak galak nak dijawab Nabi, tapi tetap ditanya tanda-tandanya apa. Nah, ditanya tanda itulah Nabi menjawab. Salah satunya dalam hadis itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sahih, itu hadisnya kuat. Nabi menjawab, antalidul amatu rabbataha, seorang budak hamba sahaya melahirkan tuan. Jadi zaman Nabi dulu ada namanya hamba sahaya, di zaman dulu, di zaman Nabi dan sebelum-sebelumnya juga ada namanya hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu bapak pacak dicampuri hukumnya. Jadi sama pecak bini kalau dia betina.
Kalau dia lanang sama pecak laki kita. Jadi bahasanya dalam hukumnya dia pacak kita campuri, pacak kita tidui. Jadi punya kita dia itu. Jadi jangan disamakan hamba sahaya itu dengan pembantu sekarang Itu bini wong itu. Dia habis belajar ini kamu rapuh yang di rumah tu, kalau bocor kaget. Jadi jangan salah paham. Itu hamba sahaya, bukan pembantu pecak sekarang, bukan. Itu bukan hamba sahaya, itu pembantu, asisten yang bantu-bantu ngangkat jemuran, bantu namanya, bukan hamba, bukan hamba. Hamba lah tak kata lagi hamba saya, habis sudah, tak kata lagi. Nah dulu di zaman Nabi ada hamba saya itu, pacak dicampuri. Nah kalau si tuannya mencampuri hamba sayanya, lantas hasilnya keluar anak, jadi buah keluar anak, itu jadi anak siapa? Anak hamba atau anak tuan? Anak tuan. Karena bahasa Nabi tadi, hamba sahaya melahirkan tuan. Kalau digambarkan bahasa Nabi, cak itu si tuan nyampuri hamba sahayanya, akhirnya punya anak, jadi anaknya jatuhnya tuan. Kata ulama bukan itu maknanya. Kalimat Nabi seperti itu ngomong adalah maknanya seorang ibu melahirkan anak dan anaknya jadi raja. Anaknya jadi apa namanya? Yo mak ngomong cak zaman sekarang lah. Ayah kita lah tua, ujian tadi lah dah kata urusan lagi sebenarnya. Ibu kita lah tua, lah 70, lah nak 80 umur sudah. Tapi apa yang terjadi? Ibu kita, ayah kita yang baik-baik bahasa Palembang tu, lemak-lemak, tenang di rumah, gara-gara dua laki bini ni bergawe galau, neteplah cocok. Nah kau, semayang itu namanya. Iya, ibaratkannya tu Nah, contoh salah satu misal. Nah, sudahlah ya ibu dewean di rumah, ayah dewean di rumah, melok aku baik. Bahasanya tadi tu, melok aku baik. Ternyata sampai di rumah dia, dikongkon nyago cucu, dikongkon ibunya, dikongkon tukang nyapu, ada baju kotor, tolong cuci baju kotor, tolong baju kotor. Itu dijadikannya babu, Pak. Maaf ngomong tu itulah makna kata Nabi SAW di akhir zaman, tanda nak kiamat. Itu seorang ibu melahirkan anak, lah sudah besar, lah baca nyari duit, lah baca berlaki, lah berbini punya anak, ibunya dijadikan model itu, ayahnya dijadikan model itu. Yang na'udzubillah min zalik lagi, nyago cocong, yo maaf untuk kaki lah tak kuat lagi, kuat lah cocong lagi dari dia kan. Nah, Haji ni masih kuat, lawan masih. Kalau jenggot punya cocong tu lagi. Nah, iya kan ada lah geger maaf ngomong tu. Cocong tadi nyampak. Nah, ketika cocong nyampak dan si ayah atau si ibu atau si kakek si nenek tadi langsung merasa takut, disitulah dosa besar buat si anak itu. Hati-hati itu. Langsung takut dia. Nyampak cucu ya. Takut ngapu? Kaget mak bapak balik marah dengan aku. Itu yang besar dosa ya, Pak. Hati-hati jangan kelandasan gitu. Iya, itu tanda kiamat berarti. Balik ni dua laki bini Pak, baliknya dengan mobil bagus tadi, mobil Fortuner. Laga, begawi hebat ini dua laki bini ni, kan main. Nah, sampai rumah yang lebih dahsyatnya lagi, nyingok dia kaki anak. Ngapa kaki itu nyampak? Katanya go apa di rumah? Tak ada ngadep rai maknya Pak dia. Tidak ngadep rai bapaknya dia, ngadep anaknya dia. Saking kurang ajarnya. Nah itulah je Nabi tanda kiamat. Ngapa kaki berdarah nak? Katanya go ya apa? Sakit Pak tu rasuklah dia. Kalau anak orang itu mana rasanya? Nah, pada juga laju kau. Ya, itu contoh Mas Ana contoh. Ya mungkin banyak lagi, lebih luas lagi contoh yang mungkin kita temui lah Itu salah satunya. Itu yang terjadi Pak. Kadang ibu kita takut Pak. Kan ibu tua ni kadang-kadang ada takut dengan anak. Apalagi anak hebat Anak hebat tu maksudnya kawian hebat, yang galak ngenjuk wong tua terus ngidup wong tua. Kadang wong tua tu takut dewek dengan kita. Apalagi memang kita sangar nian tadi.
kurang ajar ni dengan orang tua cak tadi. Tambah medu orang tua gitu. Aku ni hidup dari dia, makan dari dia, anak dia nyampak. Belum balik dia lah takut duluan dengan anaknya. Nah, bayangkan. Harus hilangkan rasa takut ibu kita tu Pak. Berdosa terus kita kalau kita punya ibu, punya ayah kita takut dengan kita gara-gara yang macam itu. Padahal kita tak ngapa-ngapa. Tapi kalau kita tahu ibu kita takut, harus diparahi. Dia tahu, ibu tak boleh macam itu. Ngapa ibu takut? Harus dihilangkan rasa itu. Kalau tak kita berdosa terus, ngapa dia takut dengan kita sampai macam itu? Nah, itu harus perhatian dengan orang tua tadi kan. Itu tanda-tanda tanda kiamat bagi Nabi. Pecahnya lado kali di akhir-akhir. Tinggal kiamat juga ya ini. Iya, kalau mau ngomong tuh berduitnya tu kan dia cari pembantu. Jangan macal gaya tadi. Ya kalau main baik tak jadi soal. Ini kan nitip baik. Nitip baik lah kadang anak tadi 4-5 ekor. Iya, nyari hamba saya ini. Iya, ini tadi mau ngomong nitip ke baik. Cocok nih tadi nak berjajan, nak dinjuknya duit. Telok golong mak uji satu topik tu ceramah dia. Telok golong lewat nyai. Es lewat nyai. Yang nitip tadi tak njuk duit, Pak. Untunglah nyai ini tadi banyak bedeng. Jadi alhamdulillah ada rezeki beli kecocong tadi tu kan. Itu men berteriak, "Oi, apa mau balik dari masjid?" Bedeng banyak saya. Allah. Hidup. Itu. Jadi balik tadi sekitar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen dikenali oleh Rasulullah adalah melebihkan basuhan kita. Basuhannya tadi dilebihkan. Kemudian at-takhlilul lihya al-kasif wal 'aridain al-kasifain wa yakunu bi asabi'il yadi al-yumna min al-asfal. Kemudian ketika masuk wajah tadi sunnah juga jenggot atau apa namanya ni godek ini tadi di sela-sela pakai jari. Kalau katik tak usah. Apa gawe katik jenggot meh? Kalau ada macam lebat itu sunnah. Nabi sekepal jenggot Nabi. Kalau digenggam tu masih wajah digenggam. Bukan yang panjang macam Buddha Cula itu. Macam wong apa? Buddha itu itu panjangnya kan ke bawah-bawah dah. Nabi jenggotnya sekepal. Nabi jenggotnya sekepal. Itu Rasulullah SAW jenggot beliau. Dan beliau juga dalam riwayat dalam hidup beliau pernah manjang ke rambut Nabi. Nabi panjang sampai bahu. Ya, itu sunnah itu. Sunnah Rasulullah. Ya, cuman kalau nak panjang, ada yang cocok gaya panjang kan? Ya kalau cak kita ni, iya. Sunnah panjang ke rambut itu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau yang pernah galak macam Ghatib Haddad, tahu Ghatib Haddad? Ada Ghatib Haddad, ada Ghatib Saman, ada Ghatib Atos. Nah, Ghatib Al-Haddad itu penyusunnya adalah Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu semasa hidup beliau seluruh sunnah Nabi sudah digawekan kalau illa wahid, kecuali di akhir umur beliau manjang ke rambut. Jadi seluruh sunnah lah digawe ke kalau, lah dicoba kalau, lah dipakai kalau sunnah Nabi, kecuali beliau di akhir umur manjang ke rambut. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian guru-guru kita juga kalau anaknya lanang dari kecil lah dipanjangkannya rambut, niat mengamalkan sunnah.
Jadi dari kecil lah dipanjangkan juga. Ya kalau kecil kan lucu sih rambut panjangnya lanang. Dipanjangkan rambut, ngembek sunnah tadi. Apalah panjang, dapat sunnah sudah, letaklah rapi ke lagi. Kalau sekolah kena marah dia guru juga panjang-panjang rambut kan. Itu sunnah Rasulullah. Jadi Habib Abdullah itu seluruh sunnah sudah digawikan kalau. Itu yang ngarang Rotib Al-Haddad. Jadi salah satu zikir yang digunakan untuk membentengi diri kita, membentengi rumah, nyaga rumah segala macam. Itu baca Rotib Al-Haddad. Itu Habib Abdullah Haddad itu Bapak, itu dalam biografi beliau itu dikatakan buta Pak matanya. Buta mata beliau. Tapi bukan dari lahir, karena beliau itu buta itu karena penyakit. Jadi beliau saat itu sakit, demam tinggi, panas tinggi sampai mengakibatkan mata beliau buta. Tapi dari kecil butanya. Jadi kapan main dia namanya budak kecil kapan main dengan kawannya galak dibudi ke beliau. Tapi yang subhanallahnya ya namanya memanglah pilihan dari Allah tadi baik, ada kelebihan. Mata ni tak pacak jingok, tapi pacak jingok mata hatinya Pak. Jadi lagi main dalam biografi beliau itu diceritakan lagi main ya nama-nama sama budak-budak masih kecil dulu kan. Jadi kawan-kawannya ngomong, kita ini baik Abdullah tu kita jebak baik, kita buat lubang kita berlarian, kita arahkan dia ke lubang tu biar dia nyebur. Nah, dikolak ke itu. Tapi subhanallah ketika diajak berlarian dengan kawan tadi, itu lubang dilewatinya Pak oleh beliau. Dari kecil memang sudah ada kelebihan. Sampailah jadi ulama besar. Itu dalam kisah itu dikatakan beliau pernah kumpul dengan puluhan ulama kumpul duduk sama entah membahas satu ilmu apa wallahu alam. Jadi di situ ada siko ulama yang punya penyakit hati. Jadi ulama juga pacak punya penyakit hati. Walaupun dia ilmunya tinggi, tapi kadang-kadang banyak menempel penyakit-penyakit hati. Itulah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali itu. Di dalam situ beliau banyak memberikan nasihat kepada ulama-ulama yang terjangkit bahasanya penyakit-penyakit hati. Jadi ya namanya sama-sama ulama kadang kan mau ngomong yang ini terkenal, yang kita ni tadi dah timbul sifat iri Pak. Jangan disangka waras-waras baik dah. Kayak sama-sama keluar dari pesantren, yang sikok tadi megang speaker di mana-mana megang speaker tapi tak ceramah. Pegang langgar speaker balik. Lemat dia speaker lagi. Megang speaker di mana-mana. Oh hebat. Yang kawan ni tadi tak pernah. Lagi kalau kita tak pacak jaga hati, itu timbul sifat iri dengan kawan. Nah saat itu ada sikap ulama di rombongan itu tersebut, ada yang tak demen dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia ngomong apa? Jangan wong buta dijadikan ulama. Macam kita pacak widak dia tu. Duduknya jauh Pak. Mungkin di sudut bertemu sudut lah itu misal sana duduk sana. Yang sikok tadi ulama itu tadi di sana, Habib Abdullah Al-Haddad duduk sana. Sama nian ceritanya dibagikan kopi. Cak inilah Tapi duduk keliling ini kan ulama sama dia. Nah dibagikan kopi. Nah yang sikok tadi ngomongnya Habib Abdullah Haddad. Ngomong dengan yang sebelah itulah. Kita ni jangan galak lolo. Bahasa kita ni kalau ulama tu yang sehat-sehat, kalau biji mata muto, baca apa dia? Baca apa macam kita? Ngerti ya bo. Bahasa kita ni jauh Pak, duduk jauh. Habib Abdullah duduk sana. Subhanallah Pak. Ini namanya karomah, keramat lah bahasanya. Karena orang soleh lah sudah jadi pilihan Allah. Itu beliau nak minum kopi Pak. Nak minum kopi, nak diminum kopi. Itu Habib Abdullah dari jauh langsung berteriak, ya Syekh, wahai Syekh, wahai Kiai, jangan minum dulu. Jingok di kopi ente ada lalat, kaget tertegak macam dia. Terkejut Pak, tumpah. Lagi main ni tadi, bengoceh. Terkejut kan dipanggil. Jangan diminum dulu Habib Abdullah. Jingok kopi ente ada lalat, kita tegak ente. Aduh nian lalat Pak. Biji mata buta padahal yang dikatonya tadi tu.
Buta dah ajak nyingok. Jangankan macu kitab, nyingok lalat dia cangkir kau lagi baca dia. Manalah. Itu namanya kelebihan pemberian dari Allah. Tak percaya aku yang model itu. Berarti kita tak beriman, Pak. Tak beriman dengan apa? Dengan Al-Quran. Ngapa baca ngomong itu, Ustaz? Wong-wong yang tak percaya dengan keramat-keramat atau karomah bahasanya. Kalau keramat kan seramnya ni cak dukun ni dengannya. Karomah. Kalau dalam Islam ada namanya mukjizat. Itu di para nabi, mukjizat namanya. Ada namanya karomah. Karomah itu diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak masuk akal kepada hamba-hamba yang soleh. Ada namanya istidraj. Istidraj itu pemberian Allah kepada hamba-hamba yang tidak soleh tapi pacak melakukan keanehan, pacak melakukan sesuatu yang di luar nalar. Siapa yang terkenal tu di India? Yang ngambur kibo tu? Bukan orang India itu. Ini dia jadi ketuhan. Sai Baba. Tahu Sai Baba? Kan pacak kalau dia. Itu sudah berapa kata ulama, sekian persen ilmu Dajjal lah dipakainya kalau sudah. Pacak nganu gini, ngidup gini, baca. Mati dah. Tiup nyawa. Tapi Allah berikan kepada orang yang tidak soleh, yang tak baik, Allah berikan. Tapi namanya beda, namanya istidraj. Arti istidraj itu adalah satu pemberian yang membuat dia tambah jauh dari Allah Ta'ala. Baratnya wong mancing, Pak. Wong mancing tu ngenjuk makan iwak, apa nak ngambil iwak? Wong nak mancing tu tahan beli jangkit pasar burung sana. Nak ngapa kau? Ngenjuk makan iwak, apa nak mancing itu? Nak mancing kan? Diumpan. Jadi bukan pemberian itu namanya, tapi nak ngancur ke dia kan. Nah, istidraj itu adalah pemberian dari Allah tapi untuk menghancurkan, karena Allah tak demen dengan dia. Ngapa cak itu Allah? Jangan nanya, itu haknya Allah. Kita punya mainan Pak banyak. Nak kita pecah ke? Wong marah, oi kau ni jangan mainan dipecah ke? Punya aku. Ngapa kau yang marah? Aku beli HP, ku banting ke? Oh jangan, Sat, mahal. Ya punya aku, ngapa biarlah. Kita ni punya Allah kan loh. Nah, jadi balik tadi situ, ada namanya istidraj, karomah, ada namanya mukjizat. Jadi kalau ada orang yang tak galak percaya dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang soleh, berarti dia tak percaya dengan isi Quran. Atau maaf ngomong, mungkin dia baca Quran tapi tak tahu isi. Baca di dalam surat Al-Kahfi. Apa dalam surat Al-Kahfi? Apa arti Kahfi? Gua. Apa terjadi di dalam surat Al-Kahfi? Ada beberapa orang soleh yang Allah berikan kemuliaan, pacak teduk sampai 300. Oh, tidak masuk akal, tak percaya. Wong soleh itu ada percaya. Mana teduk 300 di Quran? Bukan di Quran. Mungkin sampai saat ini ada guanya masih. Sampai saat ini masih ada guanya. Maka itu banyak yang hilaf, banyak yang beda pendapat. Guanya yang mana? Karena di dalam Quran itu menciri-cirikan guanya, Pak. Jadi guanya itu gua, tapi ada sinar tetap masuk, Pak. Mungkin pernah kalau nak tengoknya di YouTube atau di mana, ada orang yang datang sana ditelitinya. Karena dari Quran itu guanya itu mereka teduk itu masih kena sinar matahari, maka badannya masih bagus, Pak. 300 tahun tak ada busuk. Itu bahasa gitu teh. Bayang ke 300 tahun teduk. Bukan mati, bangun lagi. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Azan dah. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Azan Azan bunyi tadi. Ya. Boleh buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.